Ya Allah, satu pantun pembuka dari saya, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang amin kenceng aja udah. Kepada para ustazah yang di depan, khususnya kepada para ayahanda yang baru masuk, saya lihat itu di atas piring kuenya masih pada utuh. Ya, namanya sudah jam 2 kurang seperempat, khawatir namanya masjidnya enak, ya bagus, ber-AC, silakan, jangan ragu-ragu, itu masih pada utuh, karena bukan buat dipajang, tapi mewakili panitia mungkin lupa nawarin, biar saya yang mentaukidkan. Roma Iramah orangnya ramah, Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, kalau di meja saya emang air doang adanya. Bener kan? Lagi nggak mungkin ceramah sambil makan. Tapi mudah-mudahan walaupun sekarang baru air doang, ntar saya pamitan, panitia punya pengertian. Ya. Nanti dirapel sekaligus, tenang Ustadz, ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Ya. Ini kira-kira saya ngomong ini panitia dengar apa enggak ini? Maafin panitia ya, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Maksudnya mau ngaji, ya kan? Kemuliaan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya siang ini ingin meminjam ungkapan seorang ulama kenamaan dan terkenal, asli produk Indonesia, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa namanya, Bu? Ini saya sebutin dulu biar makin mahabbah dan cinta. Syekh Nawawi Al-Bantani ini salah satu tokoh ulama asli produk Indonesia yang lahir di Tanah Rak, Banten, tapi semasa hidupnya Allah anugerahkan kemuliaan kepadanya. Beliau pernah menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Di mana, Bu? Berarti kalau Masjidil Haram adanya di Bekasi apa di Mekah? Di Mekah. Tuh beliau. Siapa beliau? Biar tahu dulu. Beliau adalah salah satu tokoh ulama asli produk Tanah Rak, Banten, yang semasa hidupnya, dulu nyebutnya bukan Saudi Arabia, masih Hijaz nyebutnya, mendapatkan julukan Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya? Panglimanya ulama se-Saudi Arabia. Asli Indonesia tapi menjadi panglima ulama di Saudi Arabia. Ibu, kira-kira kalau panglima adanya di belakang di depan? Tuh kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Siapa beliau? Biar tahu dulu. Beliau juga salah satu tokoh ulama asli Tanah Rak, Banten, yang semasa hidupnya Allah anugerahkan kejeniusan ilmu, makanya mempunyai kemampuan sampai mampu mengarang 115 kitab. Halo? Berapa? Asli Indonesia tapi ngarang kitabnya di Mekah. Ya, Arabnya Arab gundul. Orang sekarang disuruh baca Arab gundul, komentar, Ustadz yang gundul, yang gondrong aja gue keder. Siapa beliau? Biar tahu dulu. Beliau adalah salah satu tokoh ulama asli Indonesia yang sampai akhir hayatnya dimakamkan di Jannatul Ma'la, Mekah Al-Mukarramah, dan makom beliau berdekatan dengan makom istri baginda Rasul tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Siapa beliau? Dan ini yang terakhir biar betul-betul makin mahabbah dengan ulama kita. Beliau adalah Syekh Nawawi yang lahir di tahun 1230 Hijriah, wafat di tahun 1314 Hijriah, yang beliau namanya Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun
bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Kalikasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Bagir bin Ali Zain Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali, punya istri Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Ada yang bisa ngulangin? Ya Bu, saya kalau di TV nggak pernah ngucap begitu. Kenapa? Kelamaan. Hari ini karena temanya ngaji, makanya harus saya jabarkan. Setuju apa enggak? Nah, beliau itulah yang tadi saya sebutkan, Syekh Nawawi Al-Bantan. Apa ungkapan beliau perihal tema kita, kemuliaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau sampai mengungkapkan begini, dari 115 kitabnya yang banyak, hari ini saya pinjam satu kitab, ada namanya kitab Nasoihul Ibad. Apa namanya? Jadi ngelacaknya gampang banget. Kalau yang di rumah punya kitabnya, ntar tinggal dilacak aja yang kita ngaji pada hari ini. Pada makalah yang berisi lima nasihat, itu beliau ungkapkan begini, qala jumhurul ulama'i, telah berpendapat jumhurul ulama. Jadi bukan satu ulama. Syekh Nawawi memulangkan lagi kepada ungkapan jumhurul ulama. Kalau sekelas Syekh Nawawi memulangkan referensi adalah jumhur ulama, di dalamnya berarti nggak kurang. Ada dari mazhab yang 4, dari mulai yang paling bontot ada Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal punya guru namanya Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik punya senior namanya Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi punya guru Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, beliau punya guru Syekh Ibrahim An-Nakhai, beliau berguru lagi dengan Syekh Alqamah bin Kais, beliau berguru langsung dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Abdullah ibn Mas'ud, dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua sahabat dekat yang ngaji langsung dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malak Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa ngulangin lagi? Nah, tapi intinya yang saya jelasin, yang saya sebutin danta apa enggak nih? Danta asli. Saya di TV belum pernah ngebahas begini, kelamaan. Iya, karena ini temanya ngaji, insya Allah kita betul-betul ya ngaji namanya. Bu, Pak, apa kata jumhur ulama tentang kemuliaan Nabi besar kita Muhammad? Sampai mereka menyebutkan yang pertama kemuliaannya dari segi penyebutan nama. Apa kata beliau? Kata mereka, fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama, fanadahu birrisalah, maka Allah Ta'ala telah menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung, kama sebagaimana nada jami al-ambiyai,
ketika Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih prakteknya kita buktikan. Boleh ya Bu? Tolong bantuin. Nama Nabi yang pertama siapa? Adam. Ya, Nabi Adam. Ini saya bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 34. Surat apa Bu? Ayat berapa? Ini jamaah BKMT kalau boleh saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua-muanya depan apa bagian akhir aja? Karena ngapal Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian Bu. Kalau nyanyian mah gak pakai di murojaan nempel. Nih biar ibu makin gak ngantuk deh, tolong bantuin. Saya ambil dari yang paling jadul. Apa terusan ini? Bukan lautan becus. Iya padahal lagu jadul tuh. Coba yang kekinian deh, yang kekinian. Apa terusan ini? Cikini. Apa? Coba rada-rada berbau gambus. Apal nggak? Yang ini apa nih? Bila ingin melihat ikan. Apa? Sekarang kita pindah dah. Kita pindah formatnya. Terusin lagi ya. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Bukan itu. Giliran lagu 3 lagu nggak ada yang nggak hafal, giliran Quran kompak. Allah. Berarti gampangan ngaji penyanyi. Nah, muka boleh nyengir, otak sambil mikir. Lah iya, betul nggak? Muka boleh tertawa tapi sambil ngelus dada. Itu tadi lagu dari yang paling jadul, apal. Giliran Quran timbang Al-Baqarah 152 kompak. Allah. Boleh saya mantun dulu, boleh? Boleh? Dari Keranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada markisa. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau kita nggak belajar nggak bakalan bisa. Cocok? Cocok? Cok? Gali cok galaga cok. Bu, biar nggak terlalu tegang. Namanya duduk dari habis johor. Saya lihat yang di belakang tuh udah berapa kali ganti kaki. Lah iya, dari sila sampai sedeku, sampai diangkat rada dikit lututnya, sampai dicolek bestinya, besti majuan dong. Kenapa? Gue juga sempit. Kenapa? Gue mau belonjor tuh. Bu, saya nggak ngomelin, cuma ngasih tahu doang. Iya, boleh saya terusin lagi? Yang barusan surat apa tuh? Ayat berapa? Yang megang pulpen, megang buku silahkan ditulis. Emang kita niatnya ngaji. Adapun selingan kayak tadi ya selingan. Soto babat, sayur katuk, obat ngantuk. Oh, kan dari sila berubah lagi kakinya. Lah nggak apa-apa. Iya, rok merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya. Bu, ya namanya Ustaz pantun. Ini udah nemu aja. Ya, oke saya terusin ya Bu ya. Jadi lihat di surat Al-Baqarah berapa? 30. Ibu bapak yang megang pulpen silahkan dilihat. Ini bukan ngada-ngada. Ibu perhatikan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ lihat.
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ibu, disebutkan nama Nabi Adam? Disebutkan? Ada nggak tambahan begini? Li Adama Rasulillah. Ada nggak? Ya, nama doang. Syekh Nawawi bikin ungkapan begini nggak main-main. Pasti udah hasil betul-betul uji coba ngelihat di Quran. Di saat Allah menyebut nama Nabi Adam, udah li Adama, udah Adam aja, udah nggak ada tambahan dengan gelar, nggak ada. Nabi Adam kurang kalau cuma satu. Kita lihat lagi Al-Baqarah ayat ke 53 ya. Al-Baqarah 53 tadi 34 ke 53. Bapak Ibu perhatikan ya, yang di handphone ada aplikasi Quran, maka dibuka untuk membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Punten Ibu, disebut gak nama Nabi Musa di situ? Disebutkan? Nabi Musa disebut gak? Tapi ada nggak tambahan gelar atau julukan? Wa id ataina Musa Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Nama doang udah. Nama hungkul. Musa, Adam. Udah berapa tuh? 2. Kita lihat lagi. Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu, disebutkan nama Nabi Ibrahim, disebutkan nama Nabi Ismail, tapi ada nggak tambahan pakai gelar? Nggak ada. Yang padahal mohon maaf, Nabi kita Muhammad Nabi paling dulu apa Nabi paling bontot? Disimak baik-baik, saya sebutin, boleh ya? Ini yang bisa ngulangin saya kasih hadiah nih. Saya kasih bocorin dulu. Mau? Simak baik-baik. Yang bisa ngulangin tolong maju, saya kasih hadiah nanti dari saya pribadi. Duit. Tuh masa diketannya tuh. Iya. Lalu ke amplop lagi udah. Minimal saya ambil 5 lembar dah, saya kasih hadiah. Iya. Siap. Nabi kita Nabi paling bontot atau paling dulu? Saya bacain nih. Nabi kita Nabi siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawin bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Sarub bin Ra'uh bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfasad bin Sam bin Nabinu bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat gopek? Ulangin barusan tuh kayak begitu. Tuh, Bu, saya lancar apa enggak tadi tuh? Berarti kalau lancar di balik semua ini berarti saya sering nyebutin apa enggak? Berarti kalau gitu saya sering tawasulan apa enggak? Sering apa enggak? Sering. Makanya tolong nih yang di luar yang lidahnya suka rada-rada lemes,
Orang ziarah lah dibilang minta sama kuburan, bukan minta sama kuburan coy, bukan. Kadang-kadang di luar ada yang rada lidahnya rada lemes, ada tuh. Iya, orang ziarah dibilang minta, bukan minta sama kuburan, bukan. Bu, tadi saya nyebutin Syekh Nawawi, lancar nggak tadi itu? Lancar. Sampai Wali Songo yang 9, kalau boleh dicoba saya hafal 99 itu, bukan dari bawah, dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas gampang, nih ibarat jalan-jalan mundur, insya Allah saya lancar. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang selalu ingat sama para aulia illah. Dan ketika kita tawasulan, bukan minta sama kuburan coy, bukan. Boleh kesini dulu, boleh yang ngerembet boleh ya. Kenapa? Karena kata Quran juga tandain tuh, tanda ini yang demen ziarah harus tahu ayat ini nih. Kata Quran di surat Ali Imran ayat 169. Kata Quran surat Ali Imran ayat 169. Bu, kata Quran surat apa? Ali Imran ayat berapa? 169. Saya juga demen ziarah. Saya kemarin baru pulang ziarah. Kenapa? Umroh kan artinya ziarah. Kemarin Selasa, Rebu saya ajak jamaah saya ke Taif. Di Taif saya ziarah ke masjidku, saya ziarah ke Masjid Adas, saya ziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Ziarah. Kenapa? Ziarah. Tolong yang di luar nih, kadang-kadang kalau orang ziarah dikatain minta ke kuburan, bukan minta ke kuburan, nggak boleh, syirik. Tapi kata Quran surat Ali Imran ayat 169, Allah Ta'ala meseni nama kita. Udah ketemu belum? Surat apaan? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini Quran apa hadis? Quran. Apa isinya? Hai Taufikur Rahman, wahai para ayahanda, wahai para ibunda, jangan sekali-kali Anda mengatakan para pejuang-pejuang Allah, mereka yang udah pada mati, mereka mati. Jangan mengatakan begitu, mereka tetap hidup. Saya ke Madinah, saya ajak jamaah ziarah ke Jabal Uhud. Di Jabal Uhud di situ ada dua tokoh pahlawan luar biasa di zaman Nabi. Ada Sayyidina Hamzah. Saya ucapkan salam, assalamu alaika ya amma Rasulillah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya ucapkan salam keselamatan, assalamu alaika ya Mus'ab bin Umair. Adanya di mana? Di Jabal Uhud tuh. Ziarah ke situ. Kenapa? Karena kata Quran surat apa tadi? Ayat berapa tadi? Jangan sekali-kali Anda mengatakan mereka para pejuang-pejuang Allah, mereka yang udah mati, mereka mati, mereka tetap hidup dan di hadapan Tuhannya selalu dianugerahkan rezeki. Iya, Bu, Ibu, dari tadi saya nyebutin Syekh Nawawi, lancar apa enggak tadi? Lancar. Barusan nyebutin nama Nabi Muhammad, nyampe Nabi Adam, lancar apa enggak? Berarti ajaran agama kita beneran apa bohongan? Beneran, harus bangga. Dan di saat kita begitu membacakan Fatihah, mereka hadir. Bu, bukan minta sama kuburan, dosa minta sama kuburan, tapi minta sama siapa? Sama Gusti Allah, dengan tidak melupakan para aulia Allah, para pejuang-pejuang agama Allah. Jelas nih saya ngomong? Paham? Oke, kita lanjutin, baru 3 tuh. Tadi pertama Nabi Adam, Al-Baqarah ayat 20 ayat ke-34, betul ya? Yang kedua Nabi Musa, Al-Baqarah ayat 53, betul ya? Yang ketiga barusan surat Al-Baqarah 127, Nabi Ibrahim dan disebut gak gelarnya? Disebut gak? Syekh Nawawi menyimpulkan Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Di saat Allah menyebut nama-nama Nabi Nabi Muhammad, nama doang. Berbeda di saat Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Ibu, Bu, orang tuh kelihatan istimewa karena pangkat atau gelar. Ini saya contohin dah. Sekarang kita sebut nama, gelarnya dibuang. Boleh nggak dicontohin? Punya camat namanya Encep.
Contoh, nama camat siapa namanya? Kelihatan mewah, kelihatan istimewa karena MC-nya pandai untuk mengolah bahasa. Apa kata MC kita? Alhamdulillah, lebih sempurna acara kita karena dihadir oleh Pak Camat kita. Julukan apa bukan tuh? Julukan apa bukan tuh? Gelar apa bukan? Yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat kita tercinta. Gelar apa bukan tuh? Yang bernama, ya disebutin, insinyur. Julukan bukan tuh? Gelar bukan tuh? Haji. Gelar apa bukan tuh? Kelihatan mewah, Pak Camat tercinta, insinyur Haji Encep. Jadi bagus. Sekarang ceritanya MC mau apa adanya, buang gelarnya tuh. Yang saya hormati Encep. Nah. Bu, paham nggak nih? Jelas nggak? Begitupun di saat Allah memuliakan Nabi Muhammad, Allah belum pernah tidak menyebut gelarnya. Berbeda ketika Allah menyebutkan Nabi Adam, udah dicontohkan, Nabi Musa Al-Baqarah 53, barusan Ibrahim dan Nabi Ismail udah. Begitupun nabi-nabi yang lain. Berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad. Boleh kita buktikan ya? Boleh ya? Sekarang giliran Nabi kita Muhammad, kita lihat surat Ali Imran ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa, Bu? Ayat berapa? Di Quran udah ketemu belum? Silahkan dilihat ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa mata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Jangan dikatain ya, ini Qorik juara 1 tingkat keluarga. Bu, keluarga. Tapi dulu saya terus dari keluarga, saya ikutan lagi sampai tingkat kelurahan, lanjut lagi kecamatan. Alhamdulillah dulu kelas 3 SD melanjutkan lagi mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Alhamdulillah juara, alhamdulillah. Makanya kalau dikatakan masuk TV sekarang nggak aneh. Dulu masih kecil, Taufikur Rahman bocah udah jadi pengisi acara baca Quran. Ya juara tingkat anak-anak, alhamdulillah. Saya masih ingat dulu tuh. Dulu ustadz-ustadznya udah pada meninggal. Ada Kiai Haji Qasim Nur Sehat. Dulu zaman itu Kiai Haji Mawardi Labai. Iya, tampil tuh bocah. Ya, Ustadz dulu Taufikur Rahman udah nggak ngisi. Emang ikan masuki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana, sampai Genari sama TV One. Ini ada orang yang punya itu, ya, Ustadz Faiz, Bu, dia yang punya TV One nih. Iya, saya ketemu beliau, udah nggak hitung, udah berapa tahun, udah lama, udah masih zamannya Pildacil dulu, Ustadz Faiz. Saya masih zamannya bukan TV One, Latifi, punya Pak Abdul Latif dulu. Udah nongkrong, udah alhamdulillah jadi komentator. Alhamdulillah sampai Genari. Termasuk hari ini ya, salam, ada sumur, ada padasan, gado-gado kacang tanah, ada umur, ada kewarasan, emang judul nggak kemana-mana. Bu, dari Keranji langsung kita aturkan makasih, kita ngaji di Bekasi.
Ya sekarang nih, ya Ibu, tadi surat apa tuh? Ayat berapa? Kita jangan lupa sama bahasan kita, Ibu. Tadi saya dulu juara satunya kebenaran, peserta tinggal 3 orang. Yang satu nggak datang sakit perut, yang satu lagi kebanyakan manggung serak, tinggal saya dewekan. Alhamdulillah. Iya, namanya rezeki ya, itu maselingan biar ibu nggak ngantuk. Oke, kita lihat tadi surat Ali Imran ayat berapa? Nah, ibu perhatikan di situ, wa ma Muhammadun, disebut gak nama Nabi Muhammad? Disebut kan? Lihat di situ ada ilah. Ilah itu istisna, dan di depannya ada huruf ma yang menafikan, dan tidaklah Muhammad ilah, berarti menjadi penguat, ilah Rasul. Punten, itu julukan apa bukan? Julukan. Rasul di situ bentuknya jama' apa mufrad? Mufrad. Berarti bukan buat Nabi Adam, bukan buat Nabi Musa, bukan buat Nabi Ismail, bukan nama Nabi Ibrahim, tapi spesial untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau itu kurang jelas, kita pindah. Itu udah jelas, benar. Kurang, nambahin lagi. Saya bacain ayatnya, Ibu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibu punten, bantuin jawab, nama nabi kita siapa? Tapi di surat yang barusan, surat Al-Ahzab ayat 21, Al-Ahzab ayat 21, Allah menyebutkan di firman-Nya, laqad kana lakum fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Yang dipakai nama apa julukan? Julukan lagi. Udah berapa tuh? 2. Lihat lagi di Al-Ahzab ayat 40. Ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Julukan apa bukan? Gelar apa bukan? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Nabi Ismail ada nggak begitu? Tapi Nabi Muhammad ada nggak semuanya? Begini dah, kalau gampangnya bahasa, ada orang Betawi di sini. Oke, kalau banyak, tapi Betawinya asli. Ya, karena banyak Betawi imitasi zaman now. Iya, ngaku Betawi, bocah lagi megang bambu, orang tua ngomong, tong, bambu jangan lu pegangin aja, ntar tangan lu kebeler. Lah nggak ngerti kebeler apaan, ngaku Betawi, kan imitasi dia, Bu. Kalau saya insya Allah Betawinya aslinya pakai short asli Betawi. Iya, nih saya contohin, kalau memang ada orang Betawi yang Sunda sama Jawa jangan marah dulu, ntar kita contohin juga. Yang Betawi dulu ya. Punya anak namanya Taufikur Rahman, itu Betawi. Punya anak namanya Fauzan, di KTP, di akte kelahiran namanya begitu. Tapi ini orang tua ngelihat tingkah laku Taufikur Rahman, ngelihat tingkah laku Fauzan, padahal udah gede tuh bocah, tetap aja orang tua masih manggilnya entong. Bu, iya, Bu, saya udah punya anak gede-gede sama emak saya, bagaimana masih dipanggil entong? Beneran. Saya baru pulang kemarin umroh, keluar baru 2 kali. Pertama kemarin saya keluar juga ada, karena tadi tuh, tong, lu kemana aja sih tong, begitu. Siapa? Emak saya. Waduh, capek berangkat juga udah, Bu. Ampe gini masih dientong-entongin. Itu bukan bahasa jelek, kalau kultur Betawi bahasa kesayangan. Betul nggak, Bu?
Yang perempuan juga sama, namanya Fatimah, namanya Zainab. Lah begitu manggilnya Neng, lebih dalam lagi no. Oh. Betawi gitu. Lah iya, betul nggak Bu? Lah ini kita ngomong cara Betawi. Lebih nok itu bahasa kesayangan. Bu, jelas yang Betawi itu. Yang Sunda. Kebetulan saya punya mertua orang Sunda. Iya, Bu, Ibu. Lah udah gede begini, kalau misalkan lama ditanya, "Encep, kamu kemana sih, Cep?" "Encep." Dari asal kata kaset. Bu, kesayangan Sunda. Betul nggak? Jawa ada Jawa. Jawa nih, dengerin Jawa, namanya Jokowi Widodo. Namanya tuh. Lah, begitu manggil apa kata orang tua? Toleh. Tuh Jawa. Betul nggak? Perempuan namanya Iem, namanya Suginem. Lah manggil apa? Diajeng, endok. Tuh Jawa. Betul nggak Bu? Batak sama, laki-laki ucok, perempuan butet. Tuh. Itu bahasa kesayangan. Jadi ibarat orang Betawi Nabi Muhammad dientong-entongin. Ibarat Sunda dikaset-kasetin. Ini jelas nggak nih sikna ngaji nih? Jelas apa enggak? Berarti nama Nabi kita mulia apa enggak, Bu? Mulia apa enggak? Saya contohin dalam Al-Quran, jelas apa enggak tuh? Sayang kalau kita enggak mendapatkan faidah dari kemuliaan nama Nabi kita Muhammad. Sayang. Nih ibu bela-belain ngaji kemari, hujan-hujan mungkin udah kepikiran, ya Allah jemuran belum gua angkatin. Lah kelihatan dari hatinya. Bu, terusin jangan nih. Udah rada gelisah soalnya saya lihat itu. Bu, sayang kalau kita bela-belain waktu kita hadir ke sini dari kemuliaan Nabi kita Muhammad, kalau kita nggak mengambil faidahnya, sayang, rugi. Kenapa Ustaz? Masuk poinnya dari nama dulu nih, kemuliaan nama. Surat Al-Anfal ayat ke-33. Surat Al-Anfal ayat 33. Ya, Al-Anfal ayat 33. Nah, nggak apa-apa Bu, saya di TV belum pernah ngaji sampai gobios begini. Iya, ya doain mudah jadi obat ya Bu ya. Karena saya kemarin pulang langsung masuk IGD. Beneran darah rendah, ya maklum pengaruh gitu kan. Ini kalau bukan karena cinta mahabbah berat romannya. Iya nyampe kemari, doanya cuma satu udah, Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin dah. Nyampe. Iya. Tambah lagi Ustaz Faiz video call, ya ada dia lagi sebenarnya. Iya, mau nggak mau nyampe juga udah. Bu, oke kita terusin nih. Surat apaan tadi? Ayat berapa? Ibu, ini yang janji Al-Quran. Janji Al-Quran, bukan janji pilkada. Wih, kalau pilkada, Ibu, itu beda tipis sama pilkabe. Iya. Makanya tolong nih besok 27 November jangan sampai nggak menggunakan hak pilihnya. Setuju ya? Jadi biar sama-sama nyoblos. Setuju? Saya tadi ama santri saya aja yang pengajian 27 sebenarnya besok libur aja dulu, libur. Biar betul-betul mereka konsen untuk pesta demokrasi. Bu, tapi saya ini pesan Nabi kita Muhammad mulia sebagai pemersatu umat. Jangan dengan sebab pilihan berbeda grup WA di BKMT jadi bubar. Jangan ya Bu ya. Jangan ya. Jangan dengan sebab pilihan berbeda grup WA di keluarga jadi bubar. Jangan ya Dek ya. Jangan. Jangan. Kenapa Ustaz? Karena pilkada sementara, tapi bersaudara selama-lamanya. Betul apa enggak? Yang tadi saya bilang, karena pilkada dibelain mati-matian, kadang-kadang ujung-ujungnya makan hati. Kenapa Ustaz? Pilkada beda tipis sama pilkabe. Lah bedanya apa Ustaz? Pilkabe ibu lupa jadi.
sedangkan pilkada banyak kan begitu jadi. Nah itu nih lah, iya betul nggak Bu? Boleh semantun dulu, boleh semantun dulu. Makan lesehan kemar gonda, naik kendaraan pada pukul 3. Pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cok gali cok galaga cok.